Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekalian, kita lanjutkan materi kita tentang perusahaan manufaktur. Nah, di sini kita sudah sampai pada bukti transaksi yang ke-10. Nah, di sini adalah biaya overhead pabrik untuk proses produksi bab berikut. Memonya adalah biaya pabrik untuk proyek produksi pembuatan kaos Arema diperhitungkan sebesar 1.700.000 dengan rincian biaya tenaga kerja langsungnya adalah 1 juta, biaya listriknya adalah 400, biaya mesinnya adalah 300.000. Nah, bagaimana mencatat jurnalnya? Maka kita buatkan di jurnal umum. Nah, itu yang pertama, nama isi tanggalnya. Nah, debitnya adalah karena ini pembayaran pada biaya produksi, namanya BOP. Karena ini bukan tenaga kerja langsung dan biaya bahan baku ya. Nah, kemudian nomor akunnya dan diisi ya. Di sini untuk BOP-nya adalah 1.700.000. Nah, rinciannya apa aja di sini? Ada biaya tenaga kerja langsung. Nah, karena sudah ada kaitannya dengan dokumen ini, dokumen yang ketiga atau tanggal 2 ini, yaitu ada di debit daftar gaji sebesar 44 juta. Dan pada tanggal 10 Januari itu ada pembebanan biaya tenaga kerja langsung yang dijadikan untuk biaya produksi. Jadi kita mengkredit akun beban upah gaji di sebelah kredit. Dan itu sebesar 1 juta. Nah, 1 juta itu seolah-olah bahwa itu masuk ke dalam biaya overhead pabrik. Jadi di sini biaya bahan gajinya itu masuk ke dalam BOP. Nah, di sini berapa di sini? Ya, lihat soal di sini sebesar 1 juta. Kemudian ada biaya listrik produksi ya. Nah, kira-kira dibangun berapa di sini? Nah, listrik produksi di sini sebesar 400 beban listrik ya. Akunnya sih cocokkan akunnya kira-kira sama enggak ini ya. Akunnya di sini apa ini? Beban listrik ya, aku masukkan beban listrik. Kemudian berikutnya apa? Ada penyusutan. Nah, karena penyusutan maka di sini akun sebelah kreditnya adalah akumulasi ya. Akumulasi penyusutan mesin. Nah, ini angkanya cocokkan aja, angkanya sebesar berapa di sini? Sebesar 300. Kalau bersih kata-kata penyusutan di sini akumulasi penyusutan mesin. Kemudian berikutnya dokumen yang ke-11 ini adalah barang jadi kaos Arema telah selesai diproduksi dan dikirim ke gudang. Nah, persediaan barang jadi kita sudah selesai ya, dengan biaya rincian biaya sebagai berikut. Biaya bahan bakunya 7.500.000, biaya tenaga kerja langsungnya adalah 7 juta, biaya pabriknya adalah 2.500.000. Nah, bagaimana mengerjakannya? Nah, yang menyusunnya ke jurnal umum, yaitu yang pertama kita isikan di jurnal persediaan barang jadi. Karena tidak ada, maka di sini kita isikan di jurnal umum ya. Nah, kita isikan di jurnal umum. Yang pertama adalah karena barangnya jadi sebesar 17 juta ya, persen barang jadi. Kemudian kreditnya adalah ini kita mengkredit biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung sama BOP. Nah, kita bisa menelusurinya di mana kan gitu ya. Kita telusuri yang pertama adalah biaya bahan baku. Di mana di sini ada enggak? Di sini bahan baku tidak ada. Nah, kita cari letak bahan bakunya. Nah, ini biaya bahan baku sebesar 7.500.000. Dari kita mengkredit barang dalam proses ini kan sudah selesai, jadi ini hilang nanti ya. Maka kita taruh sebelah kredit. Yaitu di sini jangan bahan ya, barang dalam proses biaya bahan baku. Kemudian kita juga mengkredit biaya tenaga kerja langsung atau upah dan gaji di sini. Nah, itu
berapa kira-kira kan gitu ya. Barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung ya. Cari sini, nah ini sebesar 7 juta. Nah, kita barang dalam proses BTKL-nya ini sebesar 7 juta, jadi sudah 14 juta. Masih kurang lagi apa nih? Yaitu biaya pabrik. Nah, biaya pabrik di sini 1.700.000. Nah, sedangkan di sini rinciannya 2.500.000. Nah, kira-kira apa kira-kira yang termasuk biaya overhead pabrik? Ya, di sini ada di jurnal pengangkas, di mana? Di jurnal pemakaian bahan itu pemakaian bahan penolong. Ini adalah BOP ya, bahan penolong termasuk BOP. Nah, ini kita letaknya kan debit, maka ini kita taruh di sebelah kredit. Jadi ada tambahkan tadi 1.700.000 di debit ya, BOP-nya ditambah dengan 800 ini ya, ditambahkan dengan yang tadi. Nah, kita isikan di tadi jurnal umum. Nah, di sini ya. Nah, ini jadi sudah kita selesai. Persen barang jadi sudah selesai, sudah jadi. Nah, dengan mengkredit akun-akun yang menjadi biayanya, yaitu barang proses biaya bahan baku, barang proses biaya kerja langsung, sama BOP. Nah, BOP ini apa aja? Ya ini tadi akumulasi, biaya listrik, kemudian bukan upah dan gaji tidak langsung ya, dan apa tadi bahan penolong ya. Nah, totalnya 2.500.000. Nah, berikutnya dokumen yang ke-12. Ini transaksi apa ini? Nah, ini sudah ditentukan faktur, artinya barang sudah dikirim ya, dikirim kepada tanggal 12 ini dikirim kepada toko Borneo. Jadi sudah terjadi penjualan secara kredit karena ada tanda-tanya faktur ya. Kemudian dasar pembayaran ini ya. Maka ini masuk jurnal penjualan. Nah, isi keterangannya tanggal 12 toko Borneo, nomor fakturnya F1, rapnya kosongi. Nah, piutangnya yang ini ya, 44.500.000. Kemudian penjualannya berapa? 40 juta. Ini. Kemudian PPN keluarannya adalah 4 juta. Kemudian ini ada HPP sama persediaan di sini, sama seperti kita perusahaan, HPP sama persen barang jadi ini ya, ini sama nanti ya, harus diisi ya. Nah, ini dapatnya dari mana? Ini adalah dapatnya dari kartu persediaan. Cari kartu persediaannya. Persediaan untuk persediaan barang jadi. Yang pertama bisa kita isi saldonya, ada enggak kira-kira kan gitu ya. Wah, ini barang jadinya masuk tanggal 11 tadi ya, kita isikan di sini. Lupa tadi kita tanggal 11. Kemudian ada barang jadi, ada barang jadi satu ya, satu aja ya ini. Kemudian tanggal 12 ini barang keluar. Nah, mana yang namanya HPP kan gitu ya. Ini terlalu besar, ini kecilkan dulu. Nah, ini 1000 ini adalah HPP-nya karena ada penjualan barangnya keluar ya. Ini HPP-nya. Dan ini kemudian kita isikan di mana ini kan gitu ya. Di jurnal penjualan tadi, mana jurnal penjualan? Kita cari lagi jurnal penjualan. Nih, kita isikan di sini. Nah, sudah terjadi penjualan. Oke, jurnalnya bagaimana ini ya? Piutang dagang bertambah, HPP bertambah, penjualannya bertambah, PPN keluarannya bertambah, kemudian persen barang jadinya berkurang. Kemudian lanjut lagi ke dokumen 13. Di sini ada nota kredit. Artinya di sini ada retur ya. Ada retur penjualan karena mungkin setelah dibeli sama Borneo tadi ada barang rusak, maka kita terima barang rusak tadi, kita terbitkan nota kredit. Nah, jurnalnya kemana? Maka ini kita isikan di jurnal umum ya. Isikan jurnal umum, klik tanggalnya 13, retur penjualan, kemudian akunnya adalah PPN keluaran dan piutang dagang. Nah, untuk returnya berapa? Returnya adalah 2 juta. PPN
barangnya 200, piutangnya 2.200.000. Nah, karena indikator penjualan nanti juga mengurangi persediaannya ya. Jadi kita isikan di sini HPP sama persediaannya kita isikan. Nah, mana ini? Nah, ini HPP persediaannya. Sorry, di sini persediaannya bertambah ya karena ada barang masuk, HPP-nya berkurang. Nah, ini adalah untuk dokumen 13 ya. Berikutnya dokumen 14. Nah, ini toko Bernia melunasinya. Kira-kira berapa pelunasannya? Nah, maka ini kita masuk ke jurnal penerimaan kas. Tulis tanggalnya tanggal apa ini? 14. BKM-nya nomor 2. Ya. Kemudian nomor ceknya ada enggak? Nah, ini nomor 29. Kemudian kas. Ini 40 juta. Ada potongan 1.900.000, piutangnya adalah 42.300.000. Ini 42.300.000. Nah, demikian tadi tentang transaksi manufaktur sampai dengan pelunasannya ya. Mungkin Bapak cukup sekian. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.